Pada 1848, para suster berhasil memperoleh biara dengan kapel di Aachen. Pada saat itu terjadi kekurangan pakaian liturgi di sakristi kapel biara. Salah satu suster, Suster Francisca, memutuskan untuk membuat sendiri pakaian liturgi dengan dukungan Andreas Fay. Pada awalnya, ia menjahit di sela-sela waktu luangnya. Siapa mengira dari ketekunan dan kepercayaan yang diberikan padanya, semakin terasa bakat alami seniman yang mengalir dalam dirinya. Melalui tangan-tangannya yang terampil, lahirlah berbagai mahakarya yang dapat menyokong kehidupan anak-anak miskin. Di etalase, kita dapat melihat dua pakaian liturgi. Sebuah kasula yang polos di samping kasula bersulam. Kain yang digunakan para suster dibuat di Krefeld. Tetapi kasula itu sendiri seluruhnya dibuat di ruang jahit para suster. Para suster membuat sulaman di atas kain lain, kemudian dijahit ke kasula. Keuntungannya, ketika kain sudah rusak, sulaman dapat diangkat dan dijahit ke kain yang baru. Gambar Santo Andreas yang memegang panji kemenangan, satu lagi menggambarkan kemenangan Kristus atas kematian. Di lemari ini, kita akan menemukan koleksi perlengkapan yang siap digunakan, yang disebut aplikasi. Potongan-potongan ini adalah produk setengah jadi yang dibeli para suster. Di belakang kita, pada bingkai sulaman di tengah ruangan, kita bisa melihat sulaman yang belum selesai. Kita dapat melihat detail pengerjaan karya seni ini. Anak-anak asrama diajarkan menjahit. Karya para suster di sekolah memberi dukungan bagi mereka yang memiliki bakat seni sulam. Beberapa remaja putri pun bergabung dengan tarekat. Anak-anak asrama juga diajarkan menjahit pakaian umum sebagai hadiah bagi anak-anak miskin. Selain sertifikat kehormatan, ada plakat emas di dinding yang dimenangkan tahun 1907 di pameran kerajinan tangan di Aachen. Para suster memenangkan pameran khusus bagi penghargaan seni gereja. Di lemari ini terdapat alat kerja dan benang yang digunakan untuk menyulam. Pada paruh kedua abad ke-19, seni gereja di Rhineland dibentuk oleh historisme yang kembali ke abad pertengahan. Proyek untuk menyelesaikan katedral Köln yang dimulai tahun 1842 memberikan dorongan inovatif untuk seluruh arsitektur dan perabotan gereja di Jerman Barat. Alasan lainnya adalah gerakan reformasi di bidang paramenta mulai mendapat perhatian pada pertengahan abad ke-19. Secara khusus, penemuan alat tenun mekanik berdampak luas pada kualitas industri tenun sutra. Romo Franz Bock, seorang imam kelahiran Aachen, memiliki pengaruh besar pada perkembangan di Jerman. Dia adalah salah satu peneliti sejarah seni tekstil pertama dan dianggap sebagai pendiri reformasi paramenta di Jerman. Dia mendukung para suster yang dianggap sebagai pelopor sejarah sulaman paramenta. Di lemari ini terdapat buku sketsa sulaman. Halaman yang terbuka menunjukkan gambar sebuah dalmatik dari abad ke-12 yang berasal dari sakristi gereja Santo Petrus di Roma.
Ada berbagai jenis alat bordir di laci terbuka, dari benang dengan semua pilihan warna hingga perlengkapan lainnya. Pada dinding ruangan ini terdapat beberapa contoh sketsa sulaman. Gambar-gambar tersebut seringkali hanya diwarnai sebagian. Di samping etalase besar, kita dapat melihat timbangan emas dan buklet dengan kawat emas. Kawat emas dibuat sendiri dan digunakan dalam banyak hal untuk pengerjaan paramenta. Tidak hanya biara di Simpelveld yang memiliki studio sulam, tetapi juga di Jerman, Austria, Belgia, Inggris, dan Luxembourg. Di antara jendela terdapat 2 buku kas. Pada halaman yang terbuka, kita dapat membaca pesanan untuk Katedral Breda seharga 1.380 mark. Seperti yang kita lihat pada tanda di atas etalase, harga ini lebih dari 4 kali lipat gaji tahunan rata-rata seorang pekerja pada tahun 1900. Pada etalase besar, kita dapat melihat 3 set paramenta berwarna hitam yang lengkap, fluvial, casula, dan dalmatik. Di etalase pertama, kita dapat melihat beberapa paramenta dengan berbagai macam motif. Dari kiri ke kanan, terdapat velum piala yang berfungsi menutupi piala. Terdapat juga peralatan misa lainnya, seperti pala, korporal, patena, dan stola. Di seberang lemari ada 1 set gambar desain. Sketsa ini digambarkan hitam putih dan hanya 1 sisinya berwarna, supaya penyulam mengetahui warna benang yang semestinya digunakan. Lukisan besar bertema kelahiran Kristus dilukis oleh Suster Amabilis atau Elisabeth Wildenpfennig yang lahir tahun 1864 dan meninggal 1945. Lukisan yang megah ini memancarkan ketenangan yang luar biasa dan ditampilkan secara khusus oleh pilihan penggunaan warna yang lembut. Perhatikanlah malaikat-malaikat yang mengenakan dalmatik yang indah. Di bagian lain, digantung berbagai kasula dengan warna yang bervariasi. Warna liturgi memiliki makna tersendiri. Di almari ini, kita dapat melihat koleksi velum piala. Secara umum, motif bordir velum piala sedikit lebih sederhana,
jika komunitas memiliki cukup uang, dipesan velum piala dan kasula dengan motif yang sama. Pada lemari berikutnya ditampilkan koleksi pala. Terdapat pula piala yang digunakan untuk perayaan Ekaristi. Di sisi lain terdapat sibori dengan velum sibori. Kembali ke pakaian liturgi. Jika kita melihat dari dekat kain merah tua ini, kita dapat melihat bahwa hal ini sama sekali tidak sempurna. Para suster juga telah melakukan banyak pekerjaan perbaikan. Adegan dari kehidupan Maria digambarkan di etalase terakhir ini. Kita dapat melihat mulai dari Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria mengunjungi Elisabet, kelahiran Yesus, persembahan 3 raja, Yesus dipersembahkan di bait Allah, dan terakhir Yesus ditemukan di bait Allah pada usia 12 tahun.